A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami masih diberikan izin, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan untuk kembali hadir di hadapan para sedulur semua dalam konten viral. Dan alhamdulillah untuk mengobati rasa rindu para sedulur semua ya tentang konten viral Palestina. Dan memang pada kesempatan kali ini kami punya waktu luang setelah beberapa minggu ke belakang kami cukup sibuk, energi kami terkuras untuk melakukan ataupun melayani request online dari para sedulur semuanya. Pada malam hari ini kebetulan kita punya waktu luang dan tadi kami diskusi karena memang ada satu kasus yang saya pikir cukup penting ya, sangat penting bahkan, dan cukup mengusik nurani saya secara pribadi. Dan tidak lupa sebelum kita mulai fokus pada konten viral tadi, semoga kita semua selalu diingatkan, selalu kolbu kita tersambung selalu pada junjungan kita semua, kepada baginda alam, kepada orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat dimuliakan oleh Allah, baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Kembali pada masalah kasus viral tadi ya, kasus yang tadi saya katakan memang sedikit banyaknya, saya nggak sengaja untuk membukanya tadi karena beberapa hari kami memang disibukkan untuk pengobatan online maupun offline di Padepokan. Tadi sore saya sempat melihat satu pemberitaan tentang kondisi rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gajah sana, yang memang sudah rusak ya, di sana sini sudah banyak yang kena tembakan mortir atau menggunakan rudal kecil. Dan yang sangat menarik perhatian saya di sini ada satu berita juga yang memberitakannya bahwa di sana seluruh petugas medis yang ada di rumah sakit tersebut sudah gugur semua menjadi korban keganasan tentara IDF yang ada di sana. Dan bahkan di sini IDF juga sudah melanggar peraturan hukum internasional ya, bahwa fasilitas umum atau tempat kesehatan itu dilarang untuk diduduki oleh militer. Dan ini berawal dari satu tokoh yang memang mungkin sudah menjadi settingan kalau menurut saya, untuk menyeting, untuk memberikan kekuatan hukum kenapa mereka bisa masuk dalam rumah sakit tersebut dan menghancurkannya, yaitu bahwa mereka menganggap di rumah sakit tersebut digunakan sebagai sarang pejuang Hamas. Bahkan mengatakan di bawah rumah sakit itu ada terowongan yang memang menjadi pertahanan khusus dari tentara pejuang Hamas yang ada di Palestina sana. Dan ini menjadi sangat menarik untuk saya seriusi ya, untuk perkembangannya saya ikuti, terutama pernyataan bahwa dari negara kita sendiri yang membangun rumah sakit tersebut. Itu rumah sakit memang dibangun dari awal, dari nol, dan tidak digunakan sebagai tentara Hamas. Nah, nanti kita akan menarik salah satu tokoh yang punya peran vital di sini dari Israel, yaitu seorang juru bicara pertahanan atau juru bicara militer dari tentara Israel. Dia yang paling bertanggung jawab di sini karena dia melontarkan pernyataan yang pertama kali, memberikan pernyataan bahwa rumah sakit itu digunakan sebagai sarang tentara pejuang Hamas. Ya, orang ini dia menjabat sebagai juru bicara pertahanan Israel.
Dan saya sudah mencari profilnya. Di sini saya sudah dapatkan fotonya, yaitu Daniel Hagari. Kita akan coba diskusi dengan orang ini, dan kita akan lihat sejauh mana kita bisa memberikan bantuan kepada rumah sakit ini. Seperti apa yang nanti bisa kita lakukan, kita akan lihat dari minimalisasi nanti. Dan sebelum kita melakukan proses minimalisasi, saya kembali ingin menyapa para sedulur semuanya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya untuk terus mendukung kami, mendoakan kami, dan mensupport channel kami Padepokan Cak Siliwangi untuk tetap eksis dan bisa terus memberikan manfaat-manfaat untuk semuanya. Amin, amin, Allah ya rabbal alamin. Dan saya masih ditemani oleh salah satu mediator tim Padepokan Cak Siliwangi dengan Kang Iwan Herianto Permana. Siap, Kang? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Wujud, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, semuanya terpental Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan radius 1 km, radius 100 meter dari tempat kami berada terkunci dengan pagar gaib. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Wujud Allah tidak bisa ditembus oleh jin iblis siluman fasik yang berusaha akan mengganggu proses minimalisasi ini. Dan yang sudah terperangkap dalam radius 100 meter semuanya meledak Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Wujud Nirwana, 9 roh 7 sukma dari Daniel Hagari yang fotonya yang saya sentuh dalam foto ini. 9 roh 7 sukmanya atas izin guru saya Sang Hyang Wujud Nirwana tertarik sedot masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semakin sinkron dengan tubuh mediator. Silahkan saya izinkan untuk menguasai tubuh mediator. Hanya menguasai tubuh bagian atasnya. Pikirannya terkunci, tidak bisa dibaca oleh yang masuk dalam tubuhnya. Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Kamu siapa ini? Kamu siapa? Otomatis kita suaranya tersambung. Allah bisa bicara bahasa manusia. Allah. Kamu siapa? Kamu mengerti bahasa saya? Ya, saya mengerti bahasa apa saja. Kamu ini siapa? Jangan berbohong. Apabila kamu berbohong, otomatis semua tubuh kamu akan terbakar Allah. Kamu siapa? Saya penjaga. Menjaga siapa? Orang yang kamu panggil. Kamu iblis. Ya. Kamu iblis atau jin atau siluman? Ada berapa iblis itu? Banyak. Ya, berapa jumlahnya? Tidak perlu tahu. Ya harus tahu lah. Semua iblis dalam tubuhnya, semuanya tidak bisa memberontak, semuanya tertarik
Allah, masuk menyatu semuanya. Semuanya saya tarik. Allah. Balik ke lahul mahfuz. Semua iblis tarik. Allah. Kembali ke lahul mahfuz. Mohon maaf, keras dulu semuanya. Saya lupa untuk memprotek. Kita akan coba tarik kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Semua penghalang-penghalangnya, semua goib-goib yang menghalangi, yang berada dalam tubuhnya, otomatis semuanya hancur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 97 sukma dari tokoh juru bicara militer Daniel Hagari tertarik masuk dalam genggaman tangan saya. Allah. Allah masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin sinkron dengan tubuh mediator, sinkron. Allah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Otomatis pita suara yang tersambung. Allah. Bisa bicara bahasa manusia. Dan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin sinkron. Sinkron isinya sinkron dengan tubuh. Sallallahu alaihi wasallam. Semua goib yang ada tubuhnya, semua iblis yang dalam tubuhnya, semuanya meledak kembali ke neraka jahanam. Allah. Kamu siapa ini? Kamu bisa bicara? Bisa bicara nggak? Wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, tidak bisa menolak. Semakin menolak untuk menjawab, maka otomatis tubuhnya akan terasa terbakar. Allah. Otomatis ingin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya dengan jujur. Semua jawabannya harus jujur. Kamu siapa nih? Anda siapa? Kamu ada di rumah saya ini. Kamu ada di Indonesia. Kenapa saya bisa sampai di Indonesia? Iya, kamu sedang bermimpi ada di Indonesia. Kamu kan benci dengan orang Indonesia kan? Makanya sampai bawa mimpi kamu ada di Indonesia ini. Siapa yang bawa saya ke Indonesia? Ya kalau mimpi itu ya bebas, nggak ada yang bawa juga bisa. Ya kamu terbawa perasaan kamu aja karena kamu sangat benci Indonesia. Kamu siapa namanya? Tidak perlu tahu nama saya. Semua pertanyaan-pertanyaan saya semuanya wajib dijawab. Apabila menolak untuk menjawab, maka perutnya akan seperti terkoyak-koyak. Allah. Jawab pertanyaan saya. Kalau nggak ingin sakit, jawab pertanyaan saya. Siapa namamu? Nama Anda siapa?
Siapa nama Anda? Hmm? Saya. Saya suruh bilang menjawab. Kalau kamu menolak menjawab, yaitu Saya akan menjawab. Kenapa saya merasa sakit? ya karena kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Kamu wajib menjawab semua pertanyaan saya. Apabila kamu menolak, otomatis perut kamu akan semakin sakit. Kalau kamu menjawab, hilang sakitnya. Bebaskan dulu saya. Ya udah, otomatis itu. Kalau kamu jawab, itu hilang sakitnya. Nama saya Kari. Kamu sekarang menjabat sebagai juru bicara pertahanan tentara Israel. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Sudah 2 minggu ini tentara Israel itu ada di rumah sakit yang dibangun oleh bangsa Indonesia di sana, yang sudah kalian hancurkan dan kalian bunuh semua tenaga medis di sana. Dan orang yang pertama kali mengatakan bahwa tentara Hamas itu markasnya di rumah sakit itu adalah kamu. Saya ingin tahu, itu pernyataan seperti itu pertanyaan pribadi kamu atau kamu disetting oleh Perdana Menteri Israel? Saya hanya menyampaikan apa yang diperintah. Jadi kamu hanya menjalankan. Saya tidak bisa. Tapi kan kamu tahu kalau hal itu sudah menyalahi peraturan hukum internasional. Tolong saya ini. Saya tersiksa. Sementara hilang rasa sakitnya Allah. Kamu tahu kan kalau itu menyalahi peraturan hukum internasional. Ya, Terus kamu sendiri secara pribadi nih, kamu sebagai seorang manusia, di luar hari ini jabatan kamu sebagai militer di sana, sebagai juru bicara. Bagaimana kamu melihat orang-orang yang nggak bersalah di sana, tenaga-tenaga medis yang sedang menjalankan tugasnya, juga orang-orang yang terluka di sana sampai tewas. Perasaan kamu seperti apa melihat seperti itu, anak-anak? Coba jelaskan perasaan kamu, atau memang orang-orang Israel itu sudah tidak punya perasaan? karena memang mereka itu musuh-musuh kami.
Ya maksud saya kalian kan manusia. Yang kalian bunuh itu manusia, sekalipun itu musuh kalian. Apa kalian tidak pernah berpikir merasakan gitu? Kalau kalian yang dibuat seperti itu, seperti apa rasanya? Melihat anak kecil terluka, penuh darah. Ya memang itu konsekuensi dari perang. Dan kamu bisa mengatakan bahwa mereka itu musuh. Tapi kan dalam hukum perang yang boleh diperangi itu kan militer. Sipil itu nggak boleh diperangi. Apalagi tenaga medis yang udah jelas-jelas mereka sedang bertugas menyelamatkan korban. Saya tidak mau peduli apa alasan. Berarti memang kamu aslinya itu kamu sebagai seorang manusia itu memang benci dengan muslim itu benci berarti. Ya, Apa karena faktor kamu kan lulusan sarjana dari ilmu filsafat? Filsafat itu kan berkaitannya tentang ketuhanan. Sementara orang Israel itu sangat memuja Nabi Sulaiman. Apakah memang karakter Nabi Sulaiman seperti itu menurut kalian? Sadis seperti itu. Karakter Nabi Musa, karakter Nabi Yusuf tidak seperti itu. Yang kalian ikuti sebenarnya siapa? Hmm? harus mengikuti apa yang telah Tuhan ajarkan. Tuhan siapa? Tuhan mana yang kamu maksud? Tuhan kau. Tidak ada Tuhan mengajarkan untuk membunuh seperti itu. Bunuh musuh. Terus sekarang rencana kalian itu seperti apa? Selanjutnya sampai rumah sakit itu dikuasai, dijadikan markas militer untuk kalian. Rencananya seperti apa rencananya? Untuk menguasai negara ini. Terus berapa tentara yang kamu tugaskan di dalam rumah sakit Indonesia itu? Ada berapa tentara yang ada di dalam? 100. Cuma 100. Coba disuruh kesini semuanya, suruh ngumpul. Bisa nggak? Kenapa? Kamu kan perwakilan dari Menteri Pertahanan Israel, punya kuasa. Hmm? Bagaimana saya Harus apa? Bagaimana saya harus menarik? Ya dipanggil aja. Dia saya bantuin narik
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, 9 ruh 7 sukma, seluruh tentara IDF yang ada, yang ditempatkan di dalam rumah sakit Indonesia yang di jalur Gaza, 100 tentara itu semua yang tertarik. Allah, Allah, nih semuanya. Kenapa mereka ada di sini? Ya kan ditarik tadi. Sekarang bisa nggak kamu perintahkan mereka untuk keluar dari rumah sakit itu, dan jangan menggunakan rumah sakit itu untuk jadi markas? Misalnya, kamu perintahkan mereka? Tidak bisa. Kenapa? Kan kamu punya kuasa, kamu punya jabatan tinggi. Kan kamu bisa aja mengeluarkan statement untuk mereka untuk keluar dari situ. Tapi jabatan saya yang taruhannya. Ya itu udah resiko. Kalau kamu nggak mau, mereka mau saya bunuh malah. Oh, saya bunuh aja mereka. Biar kalian melihat, untuk jadikan pelajaran. Kalau kalian mengirim lagi, nanti saya bunuh lagi. Terus? Mereka adalah tentara-tentara saya. Ya makanya saya minta kamu untuk menyuruh mereka meninggalkan rumah sakit itu, dan tidak menggunakan rumah sakit itu sebagai markas. Itu haknya orang medis, digunakan untuk merawat. Banyak orang yang terluka. Coba kamu lihat tuh. Hah? Nanti bagaimana imbasnya kepada saya? Ya kamu kan tadi mengatakan, kamu udah bilang itu resiko perang. Ya, itu resiko perang. Coba kamu lihat tuh yang 100 orang itu. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, ajian kemplang jagat 100 juta triliun kekuatannya hadir berada dalam genggaman tangan saya. Allah, cuma 100 kepala tentara DPD. Allah, jagat semua kepalanya tembus sampai ke jasadnya, semua kepalanya hancur. Allah, semua kemplang jagat semua. Allah, semua tembus sampai ke jasadnya, semua pecah semua kepalanya. Allah, Apa yang Anda lakukan? ya katanya kan kita sedang berperang. Saya membantu pasukan Palestina. Coba Anda lihat efek perang seperti itu. Berapa anak, berapa wanita, istri, seorang istri yang ditinggalkan suaminya dalam sekejap. Dan kalian berpikir, saat kalian membunuhi orang-orang Palestina itu, kalian berpikirnya orang-orang yang ditinggalkan oleh mereka. Kamu tidak sedih melihat mereka seperti itu? Tidak. Kenapa? Risiko perang. Udah kalau begitu, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, 9 ruh 7 sukma dari istrinya dan 4 orang anaknya
Semuanya tertarik. Allah. Coba dilihat sekarang. Saya baru mengalami hal seperti ini. Dan mereka akan bernasib sama dengan 100 tentara tadi. Dan itu akan terjadi di depan mata kamu sendiri. Biar kamu merasakan sakitnya perang itu seperti itu. Yang kamu merasa bangga dengan kamu, kekuatan militer kamu, merasa lebih benar dari yang lain. Coba dilihat isinya yang terakhir kali dan anak-anaknya. Jangan. Itu orang yang saya cintai. Ya sama, semua orang itu pasti ada yang mencintai. Yang 100 tentara itu aja pasti anak istrinya mencintai. Dan dia istrinya, anaknya kalau mendengar tadi pernyataan kamu bahwa kamu tidak merasa sedih, kamu hanya mengatakan itu resiko perang, udah otomatis itu walaupun mereka orang Israel mereka akan benci kamu. Itu bukan. Itu bukan orang yang saya sayangi. Iya, saya sedang bicara 100 tentara yang saya bunuh itu pasti punya orang, punya istri dan anak yang mencintainya. Kalau mereka mendengar kamu ngomong seperti tadi, pasti mereka sangat membenci kamu saat ini. Kamu hanya dengan begitu saja mengatakan itu resiko perang, tanpa ada rasa simpati sama sekali. Itu dengan tentara kamu, apalagi dengan orang-orang Palestina yang kamu benci. Udah otomatis kamu udah nggak punya rasa dan hati. Untuk yang satu bangsa dan satu agama aja kamu seperti itu. Apa yang Anda inginkan dari saya? Ya saya ingin memberikan pelajaran aja pada orang-orang tentara Israel DF yang saat ini merasa sombong, merasa memiliki kehebatan. Coba lihat itu anaknya untuk yang terakhir kali. Untuk perpisahan dengan istrinya. Kenapa harus berpisah? Ya karena mau saya hancurkan. Jangan. Ya mungkin sudah takdir mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang bikin dulu saya sang yang cahnya 100 juta triliun ajian kemplang jagat. Hancurkan kepala 5 orang tersebut. Allah tembus sampai ke jasadnya. Allah hancur semua. Allah. Salam. Saya ingin tahu sekuat apa hati kamu. Apa yang sekarang yang mau bisa kamu banggakan? Kamu berkarir di tentara kemiliteran elit Israel hampir 28 tahun. Dan kamu cuma baru 1 tahun diangkat sebagai juru bicara militer. Tapi pernyataan-pernyataan kamu itu sudah menghancurkan, membunuh banyak ribuan orang.
hanya demi karir kamu, demi mereka yang kamu cintai. Dan sekarang yang kamu cintai sekarang sudah tidak. Silahkan kamu ngomong. Kamu ungkapkan perasaan kamu. Seperti apa rasanya melihat orang yang kamu cintai tewas mengenaskan di depan kamu. Saya harus tetap kuat. Tetap kuat. Untuk apa? Untuk membela siapa? Orang-orang yang kamu cintai sudah tidak ada. Saya harus tetap kuat. Kebanggaan kamu untuk siapa? Pulang ke rumah kamu akan memberikan kebanggaan itu untuk siapa? Tidak apa-apa. Saya akan tetap berjuang membela negara saya. Untuk apa? Untuk kebanggaan seperti apa? Kemenangan yang akan saya banggakan. Kemenangan apa? Kemenangan ketika kami bisa menguasai. Ya itu kan menurut pikiran kalian. Ya, Menurut kitab-kitab kami, kalian akan dihancurkan. itu menurut kitab Anda. Tapi menurut kami akan menguasai. Ya, bagaimana kamu mau menguasai? Kamu untuk nolong keluarga kamu aja nggak mampu. Biarkan saja. Biarkan saja. Ya, Tentara kamu aja 100 kamu nggak mampu untuk menolong. biarkan saja. Terus kalau diri kamu sendiri yang terancam, biarkan saja. Anda berani dengan kondisi saya seperti ini. Ya karena cara ini yang kami mampu. Anda tidak berani berhadapan dengan kami. Ya namanya perang itu bebas. Untuk menghancurkan musuh kan bebas. Yang saya hancurkan bukan sipil, tapi musuh. Anda tidak berani berhadapan langsung dengan kami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahya Nirwana. 1000 batu dari api neraka, 1000 butir batu dari api neraka berada dalam genggaman tangan saya. Allah. 1000 buah batu dari api neraka masuk dalam perutnya Allah. Tembus sampai ke jasadnya. Dan semua efek panasnya semuanya muncul. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang silakan kamu ngomong. Kamu pikir mau mencapai kemenangan untuk Israel. Coba selamatkan diri kamu dulu. Kamu berani dengan cara seperti ini. Ya beranilah. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkannya. Sekalipun semua ahli-ahli sihir di negara kamu menolong kamu, tidak akan ada yang mampu. Allah. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkannya. Anda akan menerima akibatnya dari perbuatan ini. Akan semakin panas. Allah. Dan semua panasnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Allah. Anda akan menerima. Semuanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Allah. Akan menerima akibat dari perbuatan ini. Sampai ke kepalanya. Allah. Mencakar semuanya. Allah. Apapun yang Anda perbuat kepada kami, Anda akan menerima. Kepalanya saya hancur. Ajian gemplang jagat. Allah. 100 juta. 100 juta tingkat kekuatan gemplang jagat menghancurkan kepalanya. Allah. Tembus sama jasadnya. Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
Hancur semua. Hancur semuanya. Ditusuk oleh setan. Allah. Terkunci. Masuk. Terkunci. Allah. Bismillah. Ditusuk modal kembali masuk. Allah. Bismillah cengkolnya tertutup. Allah. Semua energinya semua pulih kembali. Sadar Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, baru saja kita melakukan proses mediumisasi ya. Dan ya ternyata memang orang-orang yang saat ini diposisikan di bagian-bagian vital Israel itu memang orang-orang yang sudah secara kesimpulannya orang-orang yang sudah memang sangat membenci dengan Islam. Artinya semua strategi apapun yang mereka buat itu semuanya hanya strategi aja. Intinya mereka ingin membantai, membunuh semua rakyat Palestina, khususnya ya umumnya mereka ingin menghabiskan kaum muslim yang ada di dunia ini, karena menurut mereka versi keyakinan mereka Tuhan mereka itu berbeda dengan Tuhan yang lain. Artinya Tuhan mereka itu juga membenci kita menurut versi mereka. Dan ya semoga saja sedikit yang bisa kami lakukan bisa mengurangi beban para saudara kita yang sedang berjuang di sana, dan mudah-mudahan rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza itu bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya sebagai sebuah rumah sakit. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Kami berdua mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.